Di sore hari terjadi obrolan unik antara saya dengan kawan sesama profesi buruh yang sudah dirumahkan selama kurang lebih 2 bulan lamanya. Bro, ada tabungan perumahan rakyat nih yang diluncurkan pemerintah. Tanggapan kamu gimana? Tanya ia kepada saya. Lalu saya menjawab, bagus sih idenya. Tapi ada beberapa hal yang terang-terangan saya tolak keras dari kebijakan ini. Apa bro yang ditolak? Orang bagus begini kebijakannya. Jawab ia sambil meneguk secangkir kopi. Dengan mata pelangit sore saya pun menjawab, begini bro, saya sampaikan pandangan saya tentang kenapa buruh harus menolak iuran tapera ini. Pertama, pemenuhan kebutuhan dasar adalah kewajiban negara, tanpa kecuali pemenuhan kebutuhan perumahan. Apa yang bisa kita lihat dari kebijakan tapera adalah upaya lepas tangan negara atas pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar dari rakyat. Setelah tidak mengambil kewajiban penuh dalam sektor kesehatan, kali ini negara juga menarik diri dari kewajiban pemenuhan perumahan rakyat. Sesuatu yang bahkan tampak tidak seirama dengan pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Konstitusi jelas menyebut tempat tinggal sebagai hak, bukan penyebutan-penyebutan yang lain. Hak tentu saja tidak bisa diputar menjadi kewajiban bayar, seperti yang dimau tapera ini. Upaya melepas tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, perumahan, kebutuhan publik, dan lain-lain menunjukkan bahwa negara tidak bekerja untuk kepentingan rakyat. Tapera hadir dalam kerangka menarik dana publik. Alih-alih menggunakan sumber daya negara untuk memenuhi kebutuhan publik, dalam tapera, peran negara hanya menjadi tukang pungut dana dari rakyat, otoritas pengelola dan menjadikan dana publik demi tujuan-tujuan berorientasi profit, sebagaimana logika korporasi bekerja. Kewajiban negara akan pemenuhan perumahan justru dibebankan ke pundak kelas pekerja. Dalam konteks bisnis sekalipun, ini tidak terlihat masuk akal, di mana publik yang sebagai penopang utama sumber pendanaan bahkan tidak memiliki saham atau otoritas apapun atas badan penyelenggaraan tapera. Kedua, pungutan sebesar 2,5% dari besaran upah bagi pekerja adalah pukulan terhadap daya beli pekerja. Tambahan pungutan ini akan mengerus nilai upah, lebih-lebih skala kenaikan upah telah lama dipagari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015. Keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan tapera di tengah merabaknya pandemi COVID-19 juga menunjukkan ketidakpedulian pemerintah atas kondisi rakyat pada umumnya dan kelas buruh secara khusus. Di saat-saat sulit seperti sekarang ini, sepatutnya negara lebih banyak memberikan uluran tangan terbaiknya untuk memudahkan kehidupan rakyat, bukan uluran tangan untuk menarik lembaran rupiah dari kantong rakyat. Sejauh ini negara terus saja mengintensifkan penarikan dana dari publik, yang hakikatnya adalah melemparkan beban kritis ke punggung rakyat. Dari biaya tarif listrik yang naik, tidak diturunkannya harga BBM, sampai dengan perluasan penerapan pajak. Peraturan pemerintah terkait tapera tidak berlebihan bila diartikan sebagai lanjutan dari intensifikasi penarikan dana dari publik untuk mengatasi defisit APBN. Ketiga, buruh pun harus menolak tapera karena sudah ada rujukan buruknya tata kelola dana publik oleh badan yang ditunjuk oleh undang-undang. Pada bulan Mei yang lalu, Mahkamah Agung telah membatalkan kenaikan iuran BPJS yang ditetapkan pemerintah. MA menyatakan pemerintah seharusnya tak membebankan masyarakat atas defisit BPJS Kesehatan. MA memandang karena defisit terjadi akibat kesalahan dan kecurangan dalam pengelolaan. Landasan MA itu tercantum dalam putusan Mahkamah Agung nomor 7 P HUM 2020. Apa yang dinyatakan MA ini menunjukkan bahwa pemerintah belum bisa membenahi kinerja yang buruk dari badan yang mengelola dana publik. Penarikan dan pengelolaan dana publik baru seperti tapera patut diwaspadai akan mendorong berulangnya praktek pengelolaan yang buruk, merugikan rakyat dan menambah persoalan baru di kemudian hari. Tapera bukannya akan memberikan kebermanfaatan dalam jangka panjang bagi rakyat, sebaliknya malah hanya akan menjadi ladang permasalahan baru, sehingga pada ujungnya rakyat akan kembali menjadi objek penderita. Lalu, peruntukan tapera ini untuk apa dan siapa?